Kamu orang pertama yang dengar cerita ini, dengar sampai habis ya, agar kamu tahu cerita keseluruhannya. Cerita sederhana, tapi masih segar di ingatanku bahkan setelah 30 tahun lamanya. Waktu aku kecil, berusia 5 tahun kira-kira, aku tuh nggak ingat atau nggak tahu rasa coklat seperti apa. Hidup keluarga kami sangat sederhana, sehingga makan coklat itu sesuatu yang nggak gampang buat Hilda kecil. Suatu hari, aku lihat coklat di freezer. Bukan freezer kami. Dan aku bilang ke kakak aku yang lebih tua. Usia kami mirip-mirip, jadi ada dua cucumuk lah ya, ngobrol gitu. Aku bilang, kira-kira rasanya gimana ya? Aku pengen banget, aku bilang gitu. Dia itu nanggepin serius apa yang aku omongin. Dia kemudian ngambil sepotong coklat. Coklat itu dibawa pulang ke rumah. Dia lalu manggil aku, "Hey Hilda, sini." Aku kemudian datang ke arah dia. Kami jongkok berdua di belakang pintu rumah. Aku kaget banget karena melihat, wah, ada sepotong coklat dalam gelas yang dipotong pakai sendok. Dia ngasih ke aku sepotong coklat itu, aku makan. Kami makan pelan-pelan. Dan itu rasa coklat pertama yang aku ingat. Rasanya mewah dan sekaligus menegangkan. Dan sampai hari ini, rasanya masih aku ingat. Momen kejadian itu masih segar diingatan. Sekarang, kadang tuh kalau makan coklat, yang aku ingat tuh momen itu. Momen hidup yang sangat sederhana. Momen di mana sepotong coklat saja terasa seperti hadiah mewah. Dan setiap kali ingatan itu datang, aku jadi bersyukur. Bersyukur sudah sejauh ini. Bersyukur hidup berubah. Bersyukur dulu pernah susah. Karena itu mengajarkan berbagai hal yang hari ini terjadi. Rasa syukur itu jadi tenaga, jadi bahan bakar. Kalau kamu relate dengan cerita ini, kamu dulu pernah hidup susah, hal-hal yang buat orang lain itu biasa aja, tapi buat kamu itu sebenarnya sangat spesial. Banyak cerita yang kamu diam-diam simpan di dalam hati, dan banyak kenangan di dalam pikiranmu. Ingat satu momen kecil yang membuat kamu sadar bahwa ternyata kamu sudah berjalan jauh banget. Kalau kamu tidak pernah melewati masa sesulit itu, tapi sedang down saat ini, fokus pada kebaikan Tuhan yang sudah ada dalam hidupmu. Tidak ada hidup yang benar-benar berdiri sendiri. Selalu ada tangan yang menolong, selalu ada kebaikan yang menopang. Biarkan rasa syukur memenuhi hatimu dan pakai ini sebagai tenaga buat kamu hari ini. Kamu punya cerita yang membekas di hati seperti ini nggak? Komen di bawah dong. Dan kalau kamu suka cerita dalam video ini, follow Hilda in Progress, like and share. Kita ketemu lagi di video berikutnya.